Biasanya mereka identik dengan solidarity M. Nah itu menurut Dan yang saya ingat adalah saya tuh selalu ribut sama partner saya. Terus terang kan kita butuh ya. Yes, bener banget Bu, bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan Restoy di sini yang pastinya kita bakal bincang-bincang asik. Nah, di kesempatan kali ini Restoy bakal ngomongin sama ibu dosen favorit Fakultas Teknik. Nah, sebelumnya teman-teman kan udah ngevote nih di Instagramnya PMB Unwahas dan sekarang udah didatangkan dong ini langsung deh, Bu. Dan di sini kedatangan Bu Indah Hartati. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, langsung aja nggih Bu. Oke. Bisa perkenalan, monggo Ibu. Perkenalkan saya Bu Indah Hartati dari Fakultas Teknik. Saya di jurusan Teknik Kimia. Oke, jadi Ibu Indah Hartati ini di Teknik Kimia ya Bu. Perasaan Ibu gimana nih bisa terpilih menjadi dosen favorit pilihan mahasiswa? Surprise. Nggak nyangka banget. Jadi di tempat kami waktu kita lihat salah satu dosen posting mengenai hasil voting ini, kami guyon ini Indah sendiri gitu. Karena di teknik ada dua Indah itu. Kebetulan di Teknik Kimia juga. Jadi karena saya datang belakangan, saya kemudian semacam tidak berhak untuk menggunakan nama Indah. Jadi saya dipanggil Bu Hartati. Jadi kalau yang berhak dipanggil Indah itu dari Indah Rimayati. Sama-sama indah ya Bu ya, alhamdulillah. Nah ini tadi kan surprise banget ya Bu perasaannya ya. Terus kalau Bu Indah sendiri metode pembelajarannya kepada mahasiswa itu gimana sih Bu? Pasti kan mahasiswa tertarik nih sama Bu Indah. Wah aku milih Bu Indah karena Bu Indah itu orangnya asik. Kalau ngajar itu suka guyon. Kalau Bu Indah tadi sendiri gimana nih? Kalau sepengalaman saya ngajarnya ya menurut saya biasa. Materi saya sampaikan memang biasanya saya selingi dengan guyon gitu. Jadi kemudian biasanya kalau di luar perkuliahan juga kalau misalnya ketemu rekan-rekan mahasiswa itu saya biasanya saya sapa dengan pakai gestur. Biasa banget. Boleh dicoba Bu? Biasanya gimana kalau nyapa mahasiswanya? Mas Pak. Selalu dikasih semangat ya Bu ya. Jadi kalau misalnya saya di parkiran, mahasiswa masih duduk-duduk gitu ya dari jauh gitu, ayo cepat. Berarti benar-benar salah satu dosen yang gercep gitu ya Bu ya. Padahal mungkin karena lucu kali ya. Dari geng berarti saya merasa lucu sendiri. mungkin dosen apa ya Bu, mahasiswa maksudnya di teknik itu melihat Bu Indah Hartati ini unik dibanding dosen-dosen lainnya, dalam artian mungkin Bu Indah lebih lucu gitu atau mungkin lebih fun ketika ngajar gitu nggih Bu. Bisa jadi. Nah ini kayak benar-benar kunci banget salah satu dosen di Fakultas Teknik nih ya Bu ya, jarang-jarang banget kan Fakultas Teknik itu rata-rata mayoritas anak laki-laki gitu. Kalau di Teknik Kimia sebagian besar perempuan. Oh perempuan Bu. Iya. Padahal materi kuliah yang saya pegang itu kebanyakan mata kuliah yang mereka anggap medeni gitu. Juga cukup surprise. Jadi biasanya kalau ada mahasiswa baru, perwalian teman-teman itu nanti teman-teman cerita, Bu do wadul, wedi. Saya kira tuh saya menakutkan. Oke Bu, dari mata perkuliahannya gitu ya mungkin ya, jadi kayak mahasiswa itu deg-degan. Ternyata kayak contoh saya juga dulu pernah pelajaran matematika nih. Biasanya itu matematika kan identik dengan gurunya seperti ini. Tapi ternyata setelah kita telusuri gurunya juga enak gitu nggih Bu nggih. Iya. Nah kalau Bu Indah Hartati sendiri ini masuk Unwahas dari tahun berapa Bu? 2007 dan sekarang 2021. Masya Allah udah lama nggih Bu. Udah sekitar kurang lebih 14 tahunan lah ya. Iya. Wah, keren. Pengalaman yang tidak terlupakan Bu saat menjadi dosen di Unwahas. Mungkin yang berkesan itu pada waktu saya membimbing PKM kemudian lolos dan bisa lolos ke PIMNAS. Kebetulan saya berkesempatan 2 kali mendampingi tim PKM dari Teknik Kimia. Yang satu itu timnya Mbak Zahra dan yang satu timnya Mas
Nur Ani. Jadi yang satu Pimnas ke Undip, yang satunya lagi Pimnas ke Makassar. Tapi yang paling berkesan adalah yang Pimnas ke Undip karena kebetulan dekat, kemudian saya bisa mendampingi sampai pas yang di Undip. Kebetulan kalau untuk yang pas di Makassar saya pas studi lanjut, jadi saya waktu itu harus mengutamakan studi saya nggak bisa mendampingi yang ke Makassar. Jadi mungkin feelingnya agak beda gitu. Kuncinya apa sih Bu? Kalau menurut saya, kalau misalnya untuk membuat tema PKM yang nantinya akan lolos adalah unsur kebaruannya harus ada gitu. Jadi cari tema penelitian yang novelty-nya tinggi, kemudian nanti kejar luarannya. Jadi kalau waktu Monef itu nanti kan pasti dikejar luarnya udah sampai mana nih gitu. Nah, kami upayakan kalau misalnya kok targetnya karena hanya satu publikasi, kita upayakan bisa lebih gitu. Dua lah gitu. Dan kebetulan waktu itu kita bisa submit ke publikasi yang seminar internasional. Jadi mungkin itu kuncinya. Jadi luaran harus dikejar. Tapi makin lama strategi itu kan banyak juga yang tahu. Jadi ya kompetisinya semakin berat. Gitu. Itu mahasiswanya masih aktif Bu kuliah di Unwahas sekarang? Oh sudah lulus. Oh sudah lulus. Itu sudah berkeluarga. Oh sudah berkeluarga. Berputra. Oh berarti alumni Unwahas itu benar-benar berprestasi ya Bu ya. Sebenarnya kita nggak kalah kok sama PTN dan PTS. Kita bisa berkompetisi bahkan di tingkat nasional karena kan PKM itu kan nasional gitu. Benar. Jadi selagi ada kesempatan kita harus coba ya Bu ya. Kita nggak boleh kayak merasa kampus kecil gitu. Nggak boleh kayak gitu ya Bu ya. Kita harus punya, ibaratnya kita sama orang-orang yang negeri juga punya kesempatan yang sama gitu. Kenapa nggak diambil gitu ya Bu ya? Sebenarnya kadang raw material anak-anak kita itu cukup bagus. Yang penting bisa diarahkan dengan bimbingan yang tepat, bisa melesat seperti anak panah. Oke. Nah, Bu Indah ini sendiri kan dosen teknik ya Bu ya. Dulu cita-cita waktu kecil emang udah pengen jadi guru gitu atau dosen atau apa Bu? Saya nggak ingat, tapi orang tua saya tuh kalau cerita dulu saya waktu kecil kalau ditanya tuh nanti cita-citanya apa tuh sekolah tinggi. Sekolah tinggi. Nggih, alhamdulillah tercapai. Saya dulu setelah lulus S1 itu saya pernah ya semacam punya keinginan sekilas tuh, saya kepingin sekolah tapi tidak bayar, kepingin dibiayai. Ternyata dengan menjadi dosen hal itu terwujud gitu. Tapi waktu itu saya nggak terpikir sama sekali kalau mau jadi guru. Saya dulu disarankan untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi yang nanti outputnya adalah jadi pendidik. Waktu itu saya beralasan nggak mau, saya mau jadi guru gitu. Saya merasa tidak berbakat kalau ngajari dan ternyata saya kualat. Akhirnya kok ujungnya ngajar juga gitu. Ya. Oke Bu. Memilih jadi dosen teknik kimia itu menjadi pilihan dari Bu Indah atau itu sebagai takdir? Takdir. Iya. Jadi saya waktu dulu SMA waktu mau milih jurusan itu saya intinya adalah saya kepengen teknik. Kemudian saya lihat daftar itu jurusan-jurusan yang di teknik itu apa saja. Saya coleti satu persatu yang menurut saya nggak di situ gitu. Misalnya Yun Sewu misalnya mesin nggak. Gitu. Terus kemudian saya kan nggak suka fisika, listrik dan sebagainya, elektro saya coret. Jadi teknik kimia itu sisanya. Jadi bukan karena saya milih teknik kimia, bukan karena yang tersisa dari coretan saya. Gitu. Pengalaman itu berarti waktu mau masuk kuliah ya Bu ya? Kalau boleh tahu dulu S1-nya di mana Bu? Di Undip. Di Undip nggak ya? Oke. Terus S2-nya lanjutnya S2-nya Undip juga. Di Undip juga. Oke. Selama kuliah nih Ibu Indah Hartati ini ada pengalaman yang paling tidak terlupakan nggak sih Bu? Biasanya kalau teknik itu identik dengan praktek. Nah, kalau Bu Indah sendiri pengalaman yang paling masih terngiang-ngiang sampai saat ini itu apa Bu? Banyak. Di teknik kimia itu kan kami praktikumnya banyak banget dan dulu saya waktu di S1 itu setiap untuk satu praktikum itu kita dikelompokkan karena kan kami banyak ya satu angkatan. Jadi satu kelompok itu bisa 2 atau 3 orang. Dan yang saya ingat adalah saya tuh selalu ribut sama partner saya. Gitu. Jadi misalnya saya tuh misalnya partnernya cowok. Bertiga gitu, saya cewek sendiri. Saya kan sukanya ngitung, nggak mau nih ambil H2SO4, ambil HCl gitu. Saya ngitung kebutuhannya berapa, ambilkan.
Indah ki perintah weh. Saya ingat betul. Tapi setelah kita reuni waktu itu mungkin kalau ketemu tuh sebelah, tapi waktu reuni jadi ya ngekek-ngekek bersama. Mengingat masa lalu gitu ya Bu ya. Nah mungkin bisa saya Bu sama dulu yang partnernya waktu diajak berantem waktu mau praktek. Oh ya, hai Iwan Febri, terus Happy Mulyani, udah itu aja. Yang lainnya, aduh, aku tuh ngerasa kayak calon kerah weh. Karena sekarang tuh jadi mahasiswa gimana ya Bu? Kalau nggak pernah ngerasain pengalaman itu kayak ada yang kurang gitu ya ibaratnya ya. Oke. Nah tadi kan Ibu Indah udah bahas-bahas tentang teman-temannya. Kalau dulu Bu Indah waktu jadi mahasiswa sempat akrab sama salah satu dosen gitu nggak sih Bu? Kalau dulu kok enggak ya, karena kan kebetulan kami itu satu angkatan banyak sekali dan enggak seperti kami di sini karena mahasiswanya sedikit, jadi kami memang lebih katakanlah lebih dekat. Jadi kelebihan dari kuliah di tempat mungkin di swasta yang jumlah mahasiswanya tidak banyak, itu hubungan antara mahasiswa sama dosen lebih dekat dibandingkan kalau di negeri dengan jumlah mahasiswa yang banyak dan dosen yang banyak pula. Ya kalau dulu interaksinya ya sebatas perkuliahan udah gitu aja. Kan jarang sekali ada kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan dosen itu, hampir nggak pernah misalnya ngobrol dan sebagainya itu nggak. Kalau di kita ini lebih dekat, karena kan kita ruangannya kan sebelah dengan lab, mau masuk ruangan melewati mereka setidaknya ya ngobrol terus tanya-tanya dan sebagainya. Oke. Berarti kalau waktu itu jangkauannya tuh kayak jauh gitu ya Bu ya. Iya. Tapi kalau di Unhas itu sekarang tuh mahasiswa mau sama dosen itu tinggal belok kanan belok kiri udah ketemu, mau ngomong apa mau curhat langsung gitu nggih Bu nggih. Kita pulang wirawiri kan melewati mereka karena kebetulan ruang kerja saya kan di lab, jadi sebelah lab. Nanti kalau mau masuk ke ruang saya mesti melewati anak-anak yang sedang riset, yang sedang mengerjakan tugas dan sebagainya. Oke. Nah Bu, kita ngomongin masalah anak teknik nih, biasanya mereka identik dengan Solidarity M. Nah itu menurut arti dari Bu Indah, menurut Ibu apa itu Bu, Solidarity M? Itu lebih untuk teknik mesin ya sepertinya ya, mechanical itu mungkin M itu merefleksikan mechanical. Sepertinya begitu. Iya baru tahu saya Bu. Tak kira itu Solidarity M itu untuk seluruh fakultas teknik, mungkin mayoritas besarnya di teknik mesin gitu ya Bu ya. Oke. Setahu saya seperti itu. Walaupun untuk yang teknik kimia itu sepenglihatan saya solidaritasnya juga cukup kuat, cuma tidak mengambil jargon tertentu gitu. Jadi kalau jargon itu untuk yang M lebih ke jargon yang dipunyai oleh anak teknik mesin sepertinya. Gitu ya Bu. Oke. Kalau ingat itu di salah satu angkatan teknik kimia itu saya lupa angkatan berapa. Yalah jumlah mahasiswanya itu ada 7 anak dan mereka itu kekeluarganya sangat kuat sekali. Jadi mereka itu menamakan kelompok mereka itu adalah kalau nggak salah Seven Ship ya. Gitu. Seven Ship Bu. Iya ada Mbak Yuni, terus ada Nursati, ada Zahro, ya pokoknya bertujuh. Banyak ya Bu ya. Salah satu angkatan pertama yang mereka tuh sangat kompak banget gitu. Iya. Berarti kayak Seven Icon Bu, kalau di girl band Indonesia itu Seven Icon gitu. Nah ini masih ngomongin tentang teknik kimia deh Bu. 14 tahun itu adalah yang perjalanan yang sangat panjang, ibaratnya seperti itu. Waktu Ibu menjadi dosen di Unhas pertama kali itu gimana Bu? Waktu daftarnya di sini itu gimana? Kebetulan kan saya dosen dari Kopertis. Jadi karena saya waktu itu awalnya sudah ditempatkan di PTS lain di mana jumlah mahasiswanya waktu itu sangat minim, terus kami disarankan untuk cari tempat baru. Ini terus saya ke sini melamar, diwawancara, terus diterima. Langsung diterima gitu, wah Masya Allah benar-benar. Kembali bergabung dengan beberapa teman yang memang sudah dari awal ditempatkan di sini. Gitu Bu, oke. Tapi nggak pernah nyesal kan Bu jadi dosen teknik kimia? Enggak. Karena banyak sekali menurut saya bisa mengantarkan banyak anak melewati salah satu tahapan kehidupan mereka itu menurut saya luar biasa. Apalagi kalau nanti setelah begitu mereka lulus terus kita dengar kabar si ini sudah kerja di sini, si ini sudah berhasil di sini, itu senang banget gitu. Berarti pendekatan antara dosen dan mahasiswa itu masih erat ya Bu ya?
Sampai sekarang ya. Alhamdulillah masih gitu ya. Sebenarnya di tempat kami karena ya itu tadi jumlah mahasiswanya tidak banyak sehingga kami sebagian besar itu katakanlah hubungannya dekat gitu. Jadi begitu sudah lulus bertahun-tahun pun kadang masih di Facebook, di WA kadang masih sering kontak gitu. Ya hanya saya saja, dosen-dosen lain juga sama. Oke. Nah Bu, ini sebenarnya pertanyaannya familiar ya. Kan kadang ada nih teman saya sendiri mahasiswa itu kayak ya masuk di teknik kimia. Terus kayak dia itu biasanya kan pusing ya Bu ya, kalau teknik kimia itu kan pusing. Iya. Biasanya angel ya Bu ya. Lah itu kayak kadang mereka tuh kayak putus asa gitu Bu. Apalagi kan semester 4 ke 5 gitu kan, mau semester 7 itu menurut Ibu gimana Bu cara menyemangati biar ayo kurang sedikit lagi pasti bisa. Itu gimana Bu menanggapi permasalahan itu? Kalau saya biasanya itu ya sambil ya dengan gaya yang ringan itu menyemangati mereka, intinya adalah kalau kamu cintai apa yang kamu lakukan itu pasti bisa. Dan saya selalu sampaikan pintar itu kalah dengan orang yang beruntung dan kalah dengan orang yang tekun. Jadi kuncinya adalah tekun. Jadi kami di Prodi itu siap untuk membantu asalkan mereka bergerak gitu. Jadi saya sering cerita, saya dulu pernah membaca buku judulnya Etos Sakura karya Imam Robandi, salah satu dosen dari ITS. Itu dia bikin artikel, saya lupa judulnya tapi kurang lebih kalau kita mau menuju ke angka 5 kita harus melewati angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Jadi kalau kita mau ke situ nih kita harus gerak. Walaupun mungkin gerak kita udah geser. Intinya jangan hanya berhenti dan do nothing gitu. Perlahan tapi pasti gitu ya Bu ya. Suatu ketika pasti sampai. Gitu. Oke, jadi jangan putus asa dulu lah sebelum kita mencapai apa yang kita inginkan gitu ya Bu ya. Nah ini sebelum kita lanjut bincang-bincangnya asik bareng Bu Indah Hartuti ini, jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya PMB Unwahas, terus tekan loncengnya. Karena kita benar-benar ngomongnya banyak banget ya Bu ya tadi ya. Jadi jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya. Nah selanjutnya kita ada mini games Bu. Ini kita ada mini games. Nanti Restu bakal ngasih fast question buat Ibu Indah. Nanti Ibu Indah milih dengan cepat gitu ya Bu ya. Sudah siap Bu? Siap. Oke. Berkeluarga atau berkarir? Berkeluarga. Banyak uang atau banyak teman? Banyak teman. Lebih Bisa dua-duanya nggak sih? Lebih suka diperhatikan atau ngasih perhatian? Suka diperhatikan. Oke. Kita review satu-satu ya Bu. Tadi berkeluarga atau berkarir, Ibu milih? Berkeluarga. Berkeluarga. Kenapa Bu? Ya karena menurut saya perempuan sih ya. Gitu. Jadi ya memang pokoknya keluarga nomor 1. Walaupun keluarga saya memberi saya kebebasan, jadi saya kepengennya bisa seimbang. Seperti hari ini separuh-separuh. Gitu, okay. Tadi banyak uang atau banyak teman, Ibu milih dua-duanya. Itu kenapa Bu? Terus terang kan kita butuh ya. Yes, bener banget Bu. Hidup Bener. karena di kerja punya teman yang nggak enak itu nggak oke juga. Jadi saya kepengen bahagia dengan dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Jadi kalau saya pernah diberi doa oleh teman saya kalau nggak hafal, cuma kalau misalnya habis sholat itu langsung otomatis itu intinya adalah kita minta diberikan rezeki dan teman yang baik. Gitu. Gitu ya Bu. Terus lanjut tadi lebih suka diperhatikan atau ngasih perhatian? Ibu milih lebih suka diperhatikan deh. Iya, saya orangnya agak kurang peka. Oh gitu. Aduh berarti dulu suaminya mencari cintanya dari Bu Indah itu butuh perjuangan sekali ya Bu. Kayaknya. Walaupun saya yang melakukan trik dan tips. Oke. Lanjut ya Bu. Dibahagiain atau ngebahagiain? Ngebahagiain. Cara keras atau cara halus? Halus. Meminta uang atau menghasilkan uang? Menghasilkan. Oke, kita review ya Bu ya. Dibahagiain atau ngebahagiain, tadi Ibu memilih ngebahagiain. Kenapa, setelah semakin berumur itu saya mungkin menyadari bahwa oh kalau kita bisa membuat orang lain bahagia itu senang ya. Kayak gitu. Oke, karena ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu juga menjadi salah satu pahala gitu Bu ya. Tadi cara kelas atau cara halus? Cara halus. Iya. Walaupun saya itu terkenal, saya mungkin salah satu dosen di teknik yang katanya itu medeni gitu kan, saya gampang marah. Tapi menurut saya orang yang bisa melakukan pendekatan secara personal dengan halus itu. Oke.
Tadi meminta uang atau menghasilkan uang, Ibu Indah memilih menghasilkan uang. Kenapa, Bu? Karena saya merasa kalau independen itu lebih enak ya gitu ya. Jadi saya bisa bebas mau pakai untuk apa saja dan sebagainya. Oke. Tapi ketika menerapkan sebagai seorang istri itu kan pastinya meminta uang kepada suami, itu gimana, Bu? Saya merasa lebih bebas kalau saya bisa menghasilkan, terus saya bisa memutuskan bisa ini, bisa ini, bisa itu, tanpa meminta persetujuan. Oh gitu ya, Bu. Jadi Si punya. bapak yang lagi sakit di rumah. Semoga cepat sambung ya, Bu. Tadi karena kita sebagai apa ya, Bu, wanita tuh juga kayak nggak harus jagain laki-laki terus gitu ya, Bu. Harus punya karir sendiri, harus punya penghasilan sendiri gitu nggih, Bu. Menurut saya lebih enak begitu. Jadi kan double dapat dari suami. Oke. Dapatnya double ya, Bu. Tanggung jawabannya nggak ada kalau yang uangku sendiri. Oke. Benar. Kalau mau beli parfum ya beli sendiri tanpa minta suami gitu nggih, Bu. Lanjut, lebih suka sendiri atau dengan orang lain? Sendiri. Berpikir sesuatu atau melakukan sesuatu? Melakukan sesuatu. Butuh perhatian atau ngasih perhatian? Ngasih perhatian. Oke. Kita review ya, Bu. Tadi lebih suka sendiri atau dengan orang lain? Ibu memilih suka sendiri. Gimana, Bu? Kadang-kadang setelah kala mungkin bekerja gitu kita butuh ya waktu untuk katakan me time gitu. Jadi melakukan apa yang kita sukai. Gitu ya. Tapi nggak bisa dikatakan kalau suka sendiri itu introvert gitu ya, Bu ya. Beda halnya ya dengan introvert ya. Oke, mungkin kita juga butuh waktu untuk me time, tadi benar yang dikatain Bu Indah. Terus berpikir sesuatu atau melakukan sesuatu nggih, Bu tadi. Kenapa, Bu? Kalau hanya dipikirkan saja kan nggak akan terrealisir kan. Benar. Lanjut, tadi butuh perhatian atau ngasih perhatian? Ngasih perhatian nggih, Bu? Ya kadang-kadang sih ya. Ngasih perhatian ke siapa, Bu, kalau boleh tahu? Ya dulu calon yang jadi suami. Oh. Tadi perlu tips dan trik kan. Siap. Lanjut ya, Bu. Luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Daring atau luring? Luring. Berpikir cepat atau bergerak cepat? Berpikir cepat. Oke. Kenapa memilih luar negeri, Bu? Gak tahu ya, saya tuh menurut saya Indonesia mungkin punya tempat-tempat yang oke gitu, tapi kan bola dunia itu kan besar. Kalau misalnya lihat Instagram kemudian lihat beautiful places dan sebagainya, pengen juga ya suatu ketika bisa lihat langsung gitu. Traveling gitu ya, Bu ya. Oke. Amin. Amin ya Allah. Semoga dapat tiket gratis untuk keliling dunia ya, Bu ya. Aku nggak tahu dari ini podcast ini. Oh iya. Nanti siapa tahu kita dapat sponsor dari Sharingnya Mas. Iya, benar banget, Bu. Mari kita doakan bersama-sama ya, Bu. Nah, tadi ngomongin apa, Bu Indah mau pergi ke luar negeri, emang pengen ke negara mana sih, Bu? Saya nggak tahu, saya suka Jepang. Walaupun belum pernah semua loh ya. Terus kemudian kalau beautiful places itu saya lihat Norwegia. Gitu. Jadi negara yang punya garis pantai terpanjang terbesar di dunia itu kan Norwegia. Gitu. Kemudian baru kita, baru Indonesia. Bisa bahasa Jepang, Bu? Ini saya lupa pas kuliah atau waktu habis lulus ya, itu saya sempat ke kursus bahasa Jepang tapi hanya satu sesi, terus karena nggak pernah dipakai lupa. Gitu. Arigato gozaimasu gitu ya, Bu. Konnichiwa gitu ya. Tahu nama saya apa gitu, Watasino. lupa sekarang. Biasanya Watashi no nama Ewa gitu. Nah, tadi lanjut, daring atau luring, Ibu memilih? Yang tatap langsung, yang tatap muka langsung. Tatap muka berarti luring ya, Bu. Oke. Karena menurut saya itu ada banyak hal yang nggak bisa tersampaikan manakala pembelajaran itu dilakukan lewat daring gitu. Apalagi kalau untuk mata kuliah saya itu memerlukan mungkin ya interaksi dan sebagainya. Gitu ya, Bu ya. Berarti pandemi ini sangat ngaruh ya, Bu ya, apalagi di teknik kimia gitu ya, Bu. Kadang-kadang itu kalau misalnya kita waktu menyampaikan materi itu semacam kayak ini ngomong sama siapa sih? Kayak Benar-benar. kebetulan kan nggak bisa lihat mereka langsung. Saya yakin lebih bagus kalau ketemu langsung, pembelajaran secara langsung. Jadi kalau misalnya kok bahasanya orang dulu itu nyantrik gitu tuh. Kalau kita guru itu kan harus dekat dengan guru sebenarnya, biar nanti value-nya itu sesekali di sela-sela pembelajaran itu kan disampaikan dan sebagainya.
Namun dengan situasi kondisi seperti ini kita harus benar-benar memutar itu semua ya Bu ya, ibaratnya mau nggak mau kita harus memahami kondisi. Lalu kita ada metode pembelajaran online, apalagi di Unwas itu ada e-learning, jadi mahasiswa harus bisa berbenah gitulah. Kita sebagai dosen pun, kok kita, ibu sebagai dosen pun juga nggak mau ya Bu, misal ibaratnya nggak bisa lah work from home terus gitu, nggak bisa lah kayak tatap muka terus, kan dosen juga pastinya kangen deh Bu sama mahasiswanya nggak. Terus tadi berpikir cepat atau bergerak cepat? Berpikir cepat nggih Bu? Iya. Kenapa Bu? Kan untuk melakukan sesuatu perlu konsep dulu gitu. Jadi berpikir cepat dulu pasti itu akan berimbas ke gerak cepat juga. Oke, berarti saling berkesinambungan ya Bu? Tapi diawali dengan berpikir cepat dulu kalau menurut saya. Berarti setelah kita berpikir lalu kita bisa bergerak gitu nih Bu ya. Nah, benar-benar itu pesan moral yang sangat bagus banget dari Ibu Indah. Nah, closing statement-nya Bu ini, Unwahas besok Agustus mau ulang tahun yang ke-21 di tahun 2021. Harapan Ibu untuk Unwahas ke depannya apa sih Bu? Harapan saya Unwahas akan semakin solid di dalam dan semakin membesar keluar gitu. Jadi mirip semacam pohon beringin kan, mengakar kuat dan menjulang tinggi ke atas gitu. Oke. Dan harapan untuk mahasiswanya Bu? Tetap semangat, ayo dan lulus. Ayo semangat lulus. Gitu. Kita bisa. Kita bisa ya, karena itu semua nggak bisa itu ya Bu, ditunda-tunda ya, harus segera diselesaikan gitu ya Bu. Nah, baik Bu, mungkin cukup segitu nggih Bu, benar-benar bermanfaat banget sharing Semoga session. bermanfaat. Nggih, amin, benar-benar bermanfaat banget penjelasan dari Ibu Indah Hartuti ini. Semoga nanti bisa mampir di podcastnya Pak MB lagi nggih Bu. Amin. Ini podcast pertama saya loh. Saya biasanya tuh lihat podcastnya Dedi. Jadi kok besar Bu. Pak Gun. Terus gimana perasaannya nih Bu? First time? Oh ternyata kayak gini. Boleh juga. Nanti bisa buat channel YouTube sendiri Bu di rumah mungkin. Boleh diajarin. Boleh. Thank you banget Bu Indah, terima kasih matur suwun sudah datang di sini. Semoga Sukses. Amin Bu. Bisa berdampak ke PMB. Terima kasih. Baik untuk teman-teman, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube PMB Unwas di bawah ini. Saya Resto Afrianto pamit. Bu Indah Hartati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Unwas menyapa.